ada permasalahan di situ. Permasalahannya di situ Batak dituliskan itu sistemnya geopolitik dan sistem pemerintahan terpusat. Ya, Nah, itu nanti dibilang itu bentar ya, bentar ada aku buat catatannya itu. Kan menariknya di Mandes Pinto itu sama apa? Mereka memang pelaku sejarah langsung, apalagi si itu kan, si Mandes Pinto itu langsung turun ke lapangan dia di masa itu. iya, tapi yang dia tuliskan itu katanya juga sebagian. Mhm. Ada banyak itu catatan-catatan yang dia ambil menurut ini katanya dia bilang begitu. Nah, kalau bagi aku melihat catatannya itu, tapi tunggu datang lah ini. Batak yang dituliskan di situ bukan Batak yang dipahami sekarang. Yang dituliskan Mendes Pinto itu gak ada korelasi. Nggak ada. Nah, sekarang kan banyak penulis termasuk itu Bonatua Silalahi bilang bahwa Batak yang dimaksud di Mendes Pinto itu catatan Portugis itu adalah Batak yang dipahami sekarang, yang dipahami sebagian orang gitu. Nah, aku Ah, menolak itu. izin bentar. Raja Batak Pegunungan menurut Pinto menyebutnya sebagai salah satu raja tertinggi dari pedalaman, sering diistilahkan sebagai Redos Batas atau raja orang-orang Batak pedalaman. Itu dia bilang Redos Batas. Nah, yang menariknya di Redos Batas itu seorang rajanya disebut sebagai Timur Raya. Itu Timur Raya itu dijelaskan di situ. Bahkan menariknya, menurut sejarawan, aku lupa namanya siapa, ini kan kronologinya, timelinenya itu kan di abad ke-15. Dikatakan di situ, 1511. ya 1500-an itu adalah perang terberdarah di Sumatera. Ketika terjadi pertempuran antara Timur Raya dengan Samudra Pasai, dengan Aceh. Dengan Aceh. Aceh itu pemimpinnya itu sebentar. Kesultanan Aceh dipimpin oleh Sultan Alauddin Al-Kahar. Nah, itu pemimpinnya. Alauddin Al-Kahar sebagai sultan di situ. Hmm. Dan juga aku mengambil surat yang dikirim Timur Raya ke ini, ke apa ya? Vari apa? Seorang gubernur Spanyol yang tinggal di Malaka. Dia minta bantuan ke Portugis itu, gitu. Ketika mereka terlalu terlalu kuat pasukan Aceh ini, alat tempurnya, gitu. Zaman itu Aceh udah memiliki meriam, udah memiliki alat berat lewat bantuan Turki, Turki begitu. Utsmani. Ya, Ottoman. Pasukan Turki sayangnya keunggulan Timur Raya runtuh setelah Kesultanan menerima gelombang bantuan militer. Gitu. Nah, Oke. yang aku maksud juga sepertinya Karo ada kekeliruan menafsir tentang Aru, Hmm. karena Oke, lanjut. Aru yang dimaksud itu adalah 9 kesultanan yang ada di masa sejarah sekarang, termasuk Kesultanan Dili, Kesultanan Margolang, Kesultanan Langkat. Ya, Justru berbeda dengan yang yang dinyatakan bahwa Aru itu adalah Karo itu sendiri. itu Nah, dia. kalau misalnya si Malungun berbicara tentang Nagur, masih bisa kita lihat bahwa ada sejarah tentang Perdembanan masih berada di kawasan Tanah Jawa, di kawasan Madigas sampai ke Mandugini, masih bisa. Nah, apalagi kalau mau menyimpulkan bahwa Batak yang dituliskan oleh Portugis adalah Batak yang di kawasan Danau Toba yang sekarang, Enggak lah. Enggak lah. tidak ada korelasinya. Sebentar. Tapi nggak apa-apa, Gurjen. Nanti gini aja, kalau andaikan mereka nggak datang, ya kan, kita aja yang ngupas ini pelan-pelan. Nggak apa-apa, jadikan konten aja nanti. Karena aku memang kebetulan lagi megang ini juga, yang ku baca itu. Jadi tolong nanti berapa hal kan tanyakan aja, gitu. Seperti bagaimana
pasukan senjata dari Aceh dan senjata dari Nagur, kan kayak gitu ya, dari Timur Raya gitu kan. Baru apa surat yang disampaikan oleh Timur Raya ke Devaria sebagai seorang gubernur di Malaka kala itu, begitu. Baru selanjutnya kita coba mengidentifikasi nama Timur Raya itu, yang dimaksud Timur Raya itu siapa di situ, kan kayak gitu. Iya. Itu dia. Kebetulan itu memang udah lama, udah kurang lebih satu atau 2 minggu aku baca-baca terus. Ini dikatakan ya kan, terjemahan isi surat diplomatik Timur Raya kepada engkau yang berkuasa, perwakilan dari singa bermahkota di atas takhta lautan yang menakjubkan, yang berkuasa atas tiupan segala mata angin, pangeran yang kaya raya dari Portugal yang agung, tuanmu dan tuanku, aku Anggisri Timur Raya, raja dari batas pedalaman Strip Nagur, membuat pernyataan ini kepadamu dengan harapan aliansi kita akan sekokoh besi yang tidak bisa dipatahkan oleh waktu. Ketahuilah olehmu, wahai kapten yang mulia, bahwa saat ini negeriku sedang dikepung dan diancam oleh kelaliman Raja Aceh yang dengan bala tentaranya berniat menghancurkan hukum leluhur kami dan merebut kemerdekaan bumi kami. Oleh karena itu, melalui utusanku ini, oleh karena itu aku mengirimkan kepadamu tanda persahabatan. Tanda persahabatan ya, tanda persahabatan berupa kayu gaharu pilihan dan kemenyan yang harum. Sebagai gantinya aku meminta engkau bersedia mengirimkan kepadaku pasokan bubuk misiu, timah dan senjata laras panjang untuk para prajuritku. Jika engkau membantuku mematahkan taring tirani Aceh, maka pelabuhan kami, sungai-sungai kami, dan seluruh hasil bumi kami di pegunungan, kami akan selalu terbuka lebar bagi kapal-kapal perdagangan Portugal. Semoga persahabatan ini antara kita dan Raja Portugal yang agung bertahan selamanya. Ini kan menentukan posisinya ya kan. Berarti pantai-pantai itu zaman itu, wilayah-wilayah perdagangan itu memang dari dalam skop kekuasaan Timur Raya, begitu. Gini, detail penting isi surat ini, penyebutan gelar Anggisri, peneliti sejarah mencatat istilah Anggisri dalam transkrip Portugis kemungkinan besar merupakan salah dengar dari kata panglima atau pimpinan, istilah Rei dos Batos. Pintos menuliskan jabatan Timur Raya sebagai Rei dos Batos, Raja orang Batak pada abad ke-16. Orang Eropa menyamaratakan seluruh penduduk di wilayah pedalaman Sumatera Utara dengan sebutan Batak yang dalam konteks geografis, gitu. Nah, menariknya kan ada nama Timur Raya ini, gitu. Nah, Timur Raya ini siapa, gitu. Tapi kan kok dari perspektif Simalungun, itu memang nama-nama Simalungun karena di Damani itu pernah ada nama Timur Raya, Anggisori Timur Raya disebut. Kalau ada lagi mutusnya itu disebut sebagai Aquarim Dabolai kan gitu, Aquarim. Ini bisa jadi dari nama karena dikatakan Aquarim Dabolai ini adalah pihak dari istrinya Timur Raya atau tondongnya lah kayak gitu. Cuman menariknya di sini, ini kan kalau dari garis tondong tentu kan perempuan ya pemberi perempuan kan kayak gitu. Tapi ini kan bisa perlu didata ulang gitu. Di Simalungun pernah ada tercatat nama seorang perempuan namanya Anggerainim gitu. Anggerainim ini sangat populer untuk nama-nama seorang wanita di Simalungun. Begitu dia juga Gurjen. Gitu. Oke, selamat bergabung Amang Boruel TBN. Oras. Oke, oras. Amang Boru udah pernah mendengar atau sepintas tentang bukunya ini enggak? Fernando Mendes Pinto sama Tommy Pires yang mencatatkan Batak atau batas yang ada di kawasan Tamiang, yang Aceh yang sekarang. Kalau saya baru yang Tommy Pires dia yang pernah saya dengar. Catatan Tommy Pires mengenai Batak yang di dalam bukunya itu, apakah memiliki korelasi dengan Batak yang dipahami yang Boru sekarang? Ya kalau kita lihat itu kan banyak pemaknaan Batak itu sebenarnya, bahwa memang sudah pemaknaan
Batak itu kan memang asal muasalnya dari entitas Batak itu sendiri, itu menurut saya gitu. Dan itu juga ada kaitannya juga dengan apa yang ditemukan oleh Nicolas da Conte yang di abad ke-14 itu sendiri gitu loh. Itu menurut saya. Dan di situ kan ada ditemukan juga bahwa memang kerajaan terpusat itu ada di antara kerajaan Samudra Pasai dan Aru itu sendiri gitu loh. Oke, terima kasih kepada Boru TBN. Nah, begini Amang Datuk Nai Permata. Yang kita pahami bahwa sistem di Simalungun itu ya konfederasi. Konfederasi yang disebut dengan kerajaan kelompok komunal marga-marganya, termasuk yang kita bahas semalam itu yang ada di Nagasaribu dengan komunal Girsang. Nah, kalau yang dimaksud itu nanti adalah rujukan dari tulisan Fernando Mendes Pinto atau Tomé Pires bahwa itu hal yang sama, apakah itu tidak meruntuhkan daripada kerajaan komunal atau sistem konfederasi yang di Simalungun? Enggak, karena gini dia kan. Nah, dalam catatan itu akhirnya ini kan kita kalah nih dengan Aceh nih, mundur ya kan, mengalami kemunduran nih Timur Raya ini. Di situ akhirnya Timur Raya itu masuk lebih ke pedalaman untuk mengganti struktur pemerintahannya, mendirikan kerajaan Siantar, Gurjan. Begini saudara-saudara ya. Itu cikal bakalnya, daripada mereka habis berkeping-keping, lebih baik mereka mundur, membangun peradaban yang baru. Jadi dulu orientasinya berpikir dari sungai ke laut, melakukan perdagangan lewat jalur-jalur yang dibentuk kala itu kan gitu. Nah hari ini mereka berpikiran agraris ketika mereka menjadi sebuah kerajaan bernama Siantar itu atau Siantar katanya itu diubah sistem kehidupan politik dan ekonomi itu menjadi berbasis agraris kayak gitu. Tidak lagi berbasis perdagangan atau geopolitik luar negeri kayak gitu. Itu dia. Jadi nggak runtuh, dia membentuk sistem yang baru. Bahkan Haru yang hancur lebur setelah dia itu selesai, itu kan dibantai sama Aceh habis-habisan. Ya, Haru ini kayak gitu. Lalu makanya Haru itu didirikan kembali oleh kelompok orang-orang Melayu Deli ini dari Gajah Pahlawan lah, terjadi pertemuan perkawinan ini segala macam kan kayak gitu. Itu sepemahaman aku di situ, Burja. Oke, terima kasih kepada Amang Datuk Nai Permata. Nah, pertanyaanku kepada Amang Boru LTBN, apakah istilah Batas dalam catatan Portugis itu identik dengan Batak dan dalam pengertian etnis modern yang sekarang? Jadi kita nih kalau memaknai yang menurut saya penyebutan Batak itu hanya kepada suatu komunitas entitas yang sudah terorganisir sebenarnya pada zaman itu. Artinya orang-orang yang bermukim di daerah baru sekitarnya ya, yang sudah terorganisir. Sedangkan orang-orang yang belum terorganisir tadi itu penyebutannya dulu tuh dibuat itu Batek ataupun Patek gitu loh, dalam tulisan dan si Nicolas da Conte. Jadi orang-orang Batak itu sendiri itu orang-orang yang sudah terorganisir gitu loh. Artinya sudah ada pemerintahan terpusat pada saat itu, kerajaan, yaitu kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Aceh maupun di Barus. Tidak dalam arti general ya, begitu menurut saya gitu loh. Oke, nah kemudian sebaliknya. Oke, silakan. Kan gini ya, kita harus mulai mempelajari namanya topografi, geografi kan. Ini kan harus kita bedah ini Gurjan pelan-pelan nih. Gitu. Aku mau nanya kembali sama Gurjan. Kalau kronik dari Mendes Pinto itu di seputaran Selat Malaka, ya kan sederhananya gitu. Kalau itu Batak mana lah kira-kira? Kita ngomongin aja lah. Katakan ada Batak Simalungun, Karo dan ini. Kita ngomongin itu sederhananya gitu. Yang lebih dekat ke sana Batak apa? Ya Karo, kalau enggak Pak. Enggak lah, Simalungun. Pantai Timur, Gurjan. Kita ngomongin Pantai Timur. Coba. Oke, kalau itu yang menjadi pertanyaan pertanyaannya, maka akan saya jawab bahwa yang dimaksud Batak itu adalah seluruh kawasan pesisir.
Yang mana yang pesisir? Asahan, Simalungun, Ya. kemudian Karo, Pakpak, kawasan Barus itu yang disebut Batak, bukan yang Tapi ada di Barus, kawasan yang ingat, sekarang. Barus jangan dimasukkan dulu. Barus itu keberadaan di pantai barat.